perkenalkan nama saya adalah Sri Dwanita Royani Purba, NIM B118286, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, maksud saya dalam video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Eriton SHMH dengan menjelaskan isi putusan dan amar putusan dalam peradilan konstitusi. Sebelum saya menjelaskan mengenai isi putusan tersebut dan amar putusan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi itu identik sekali dengan yang namanya putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh majelis hakim setelah mereka melakukan pemeriksaan perkara. Putusan pengadilan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 48 Angka 2 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat A. Kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Identitas pihak. C. Ringkasan permohonan. D. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. E. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. F. Amar putusan. Dan G adalah hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepala putusan. Setiap putusan harus memiliki kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kepala putusan ini bersifat eksekutorial, yang maksudnya apabila tidak dicantumkan maksud dari putusan tersebut, maka putusan itu dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Kedua, identitas para pihak. Nah, identitas para pihak ini berisi tentang nama, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan dari setiap pihak. Yang ketiga, ringkasan permohonan. Dalam ringkasan permohonan ini harus ditulis secara jelas dan secara ringkas gugatan dari pemohon tersebut. Yang keempat, pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan. Nah, pertimbangan hukum ini biasanya bersifat yuridis karena akan menjadi dasar dari setiap keputusan. Kelima adalah amar putusan. Nah, amar putusan ini adalah jawaban dari setiap petitum gugatan. Berbicara tentang amar putusan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ditolak. Yang kedua, tidak dapat diterima. Yang ketiga adalah dikabulkan. Ditolak maksudnya dalam pasal 56 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Tidak dapat diterima maksudnya dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dikabulkan artinya dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Putusan yang ketujuh adalah waktu, nama hakim, panitera, dan keterangan lain. Maksudnya, dalam putusan itu harus memuat hari, tanggal, nama panitera, dan yang dimaksud dengan keterangan lain adalah mengenai kehadiran atau tidak hadirnya para pihak dalam persidangan. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai isi putusan dan amar putusan dalam Hukum Acara Peradilan Konstitusi. Saya harap teman-teman bisa mengerti sedikit apa yang saya sampaikan. Buat perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.
Dadah.